Saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau memberi kami satu lagi kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Dan saat ini kami akan mengisi diri kami dengan sabda, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat merenungkan dengan benar. Persiapkanlah kami untuk dapat juga menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami menyerahkan diri. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bagian dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudara ingat ada lagu dari sekolah minggu yang biasa dinyanyikan dengan riang. Lagunya berjudul Jalan Serta Yesus. Saya rasa kita semua pernah menyanyikan lagu ini. Lagu ini dinyanyikan dengan ceria, lagu ini dinyanyikan dengan nada yang riang. Belum lagi kalau disuruh bergerak dan gerakannya menyenangkan, liriknya pun mudah dihafal. Tapi ketika kita merenungkan lebih dalam, liriknya berjalan bersama dengan Yesus itu ternyata tidak sederhana untuk bisa dilakukan dengan konsisten. Mengikuti Yesus bukan sekadar pengalaman berjalan dalam senang tanpa pergumulan. Mengikuti Yesus berarti bersedia untuk masuk juga ke dalam jalan yang Yesus tempuh. Di tengah dunia yang cenderung mengejar kesenangan, kemudahan, kenyamanan, memang ajakan Tuhan Yesus ini terasa berbeda. Tuhan Yesus gak nawarin jaminan hidup tanpa masalah, justru sebaliknya dia dengan jujur menyatakan bahwa mengikut dia berarti menyangkal diri dan memikul salib. Berjalan bersama Yesus juga berarti melihat hidup dengan cara pandang Allah. Kegagalan Petrus memahami ini menjadi contoh yang jelas ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Petrus menolaknya. Dalam bayangannya, Mesias adalah pembebas. Dia penuh kuasa dan kayaknya nggak pas kalau Mesias harus menderita. Dan teguran keras diberikan Yesus kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Dan ini menunjukkan betapa seriusnya perbedaan pandang dari Petrus dengan apa yang Tuhan Yesus maksud. Maka ketika menyampaikan itu, Tuhan Yesus rasa-rasanya tidak hanya mau Petrus yang mendengar, tapi dia memanggil orang yang banyak di sekitarnya dan kemudian juga mengajar mereka apa arti mengikuti Yesus. Maka Tuhan Yesus menyampaikan, mengikut Yesus berarti menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku. Istilah ini, mengikut aku, dipakai untuk menegaskan bahwa mengikuti Yesus berarti harus bersedia berjalan di belakang Yesus. Sampai pada akhirnya, Yesuslah yang menjadi teladan kita, yang rela memberikan hal yang bahkan paling mendasar dalam hidup manusia, nyawa. Itu mengartikan seluruhnya. Oleh karena itu, pengikutnya bukan sekadar berjalan di samping dengan senang, berharap bahwa segala sesuatu yang ia mau dapat terwujud, tetapi perjalanan bersama dia yang juga bersedia tetap berjalan di belakangnya, pun kehidupan tidak berjalan seperti apa yang ia harapkan. Tentu dibutuhkan kesabaran, kerendah hatian, kerelaan untuk terus tunduk pada pimpinan Tuhan, agar hidup yang berharga ini adalah hidup yang dapat terus dipakai untuk mewujudkan kehendak Allah
dan menjadi berkat bagi dunia kecil di sekitar kita. Selamat berjalan bersama Dia. Ia yang setia senantiasa memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau terus mengajar kami untuk dapat berjalan di belakang-Mu. Kami menginginkan banyak hal, mengharapkan banyak hal, kami merencanakan banyak hal. Namun seringkali kami lupa bahwa Engkaulah yang menjadi pusat dari kehidupan kami. Tuntun kami untuk terus dapat menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Kristus. Pimpinlah perjalanan kami, pimpinlah segala rencana dan keputusan yang kami ambil, agar itu terus dapat terjadi di dalam dan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang setia berjalan bersama dengan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.